Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mengkisahkan seorang sahabat Rasulullah SAW yang banyak dari kaum muslimin kurang ingin tahu kepada sirahnya beliau. Bahkan banyak dari kaum muslimin yang menuduh tuduhan-tuduhan salah kepada beliau. Yang mana kita umat Islam lebih sering mengkaji tentang kisah Abu Bakar, mengkaji tentang Umar bin Khattab sampai dibikin filmnya Umar bin Khattab, mengkaji Ali bin Abi Thalib, bahkan mereka hulu kepada Ali bin Abi Thalib. Syiah terlalu hulu mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Namun satu di antara empat itu terlupakan, teman-teman sekalian. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat Rasulullah SAW, salah seorang penginfak fi sabilillah, seorang suami dari dua anak Rasulullah SAW. Beliau adalah Abu Abdillah Amirul Mukminin Khalifatur Rasyid Zunnurain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita akan mulai dari nasabnya. Beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilaf bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Berjumpa nasabnya dengan Rasulullah SAW di Abdi Manaf. Jadi Hashim ini saudara sama Abdi Syams, anaknya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak dua, satunya namanya Abdi Syams, satunya Hashim. Abdi Syams turun kepada Utsman bin Affan, adapun Hashim turun kepada Rasulullah SAW. Lalu ibunya Utsman, ibunya bernama Arwa bintu Kharis bin Rabi'ah bin Hubaid bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Bapak sama ibunya Utsman bin Affan masih ada dua kali misan, kakeknya satu Abdi Syams. Lalu teman-teman sekalian, dijelaskan juga ibunya Utsman bin Affan ini adalah anak bibinya Rasulullah SAW. Jadi muter-muter mereka Quraisy. Lalu teman-teman sekalian, lahirnya Utsman bin Affan ini ada yang bilang di Taif, ada yang bilang di Mekkah pada tahun 47 sebelum hijrah. Berarti umurnya Utsman bin Affan saat Rasulullah diutus menjadi nabi 34 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam umur 34 tahun, beda umurnya 6 tahun dengan Rasulullah SAW. Utsman bin Affan ini punya satu saudara perempuan, namanya Aminah binti Affan. Setelah itu orang tuanya cerai. Ibunya Utsman bin Affan ini dinikahi oleh Utbah bin Abi Mu'id, orang yang mencekik Rasulullah SAW saat Rasulullah sedang sholat. Dari Utbah, ibunya Utsman bin Affan punya anak lagi, sekitar 3 atau 4 orang. Kemudian ibunya Utsman bin Affan ini masuk Islam, dan adapun bapaknya wafat di zaman jahiliyah. Ibunya Utsman bin Affan meninggal saat Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman bin Affan yang turun ke kuburan ibunya. Utsman bin Affan yang ngubur ibunya sendiri di Baqi di Madinah. Maka teman-teman sekalian, dijelaskan Utsman bin Affan tidak pernah sujud kepada patung di zaman jahiliyah ataupun setelah masuk Islam. Tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamar. Dikatakan Utsman bin Affan ini orang yang cerdas, yang pendapat-pendapatnya diambil sama mereka orang-orang Quraisy, dihargai karena bapaknya punya harta. Dan saat bapaknya meninggal, diwarisi kepada Utsman. Bisnis bapaknya dibesarkan sama Utsman bin Affan, pintar berdagang. Jadi kalau ngasih masukan, masukannya cemerlang, dihargai sama Quraisy. Utsman bin Affan mengatakan, "Wallahi mazanaitu la fil jahiliyah wala fil Islam." Demi Allah, saya tidak pernah berzina, tidak di zaman jahiliyah maupun setelah Islam. Dan juga saya tidak pernah minum khamar, katanya Utsman bin Affan. Dikatakan kenapa tidak pernah berzina, karena dia Utsman terlalu pemalu orangnya. Sampai ada riwayat mengatakan kalau mandi dia itu malu lihat badannya sendiri dari saking pemalunya Utsman bin Affan. Malu ini adalah sifat yang baik, teman-teman sekalian. Terdapat satu kisah sebelum Utsman bin Affan masuk Islam. Sebelum Rasulullah SAW diutus. Kisahnya tidak banyak, cuma ada beberapa para ahli sejarah menceritakan kisah ini. Yang mana Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi, masih dipanggil orang dengan nama Muhammad. Belum ya Rasulullah, belum.
kita tahu teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW sebelum ia diutus, orang itu sudah tahu ini orang amanat. Paling enak titip barang itu ke Muhammad bin Abdillah. Mau apa-apa ke Muhammad, titip pesan ke Muhammad, pasti disampaikan. Amanat orangnya. Tidak ada satupun orang di Mekah mengira bahwasanya Muhammad itu pernah berbohong. Maka kita tahu Muhammad bin Abdillah menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid dan memiliki anak. Ini belum diutus menjadi nabi. Sekarang, siapa yang tidak mau, siapa yang tidak pengen punya istri yang bapaknya itu terkenal orang amanat? Sudah jelas Muhammad bin Abdillah itu orangnya tampan, orangnya rupawan. Sudah jelas anaknya bagus-bagus. Ditambah lagi orangnya punya akhlak karimah, amanat, jujur. Pasti lelaki itu pengen sama anaknya. Itu yang diinginkan sama Utsman bin Affan. Utsman ini sudah ngincer-ngincer Ruqayyah bintu Muhammad. Dari jauh sudah diincer, saya mau ini sama Ruqayyah. Tapi maju mundur, sampai akhirnya keduluan sama orang. Ya Allah, telat Utsman. Ternyata Ruqayyah sudah diminta sama anaknya Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Jadi anaknya Rasulullah dipinang sama sepupunya Rasulullah sendiri, Ruqayyah binti Muhammad. Terlambat Utsman bin Affan, sedih Utsman. Ya sudah, tawakal saja, karena Utsman ini pemalu. Mau apa lagi? Sudah dinikahi, dua langsung anaknya Rasulullah SAW diminta sama anaknya Abu Lahab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dua langsung dinikahkan. Habis sudah, nyesal Utsman bin Affan. Kenapa ndak dari dulu ana minta? Makanya buat para jomblo yang belum nikah, kalau sekiranya udah ngincer, cocok, datangi rumahnya, lamar langsung. Jangan ditunda, keburu dipinang orang. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seiring berjalannya waktu, diutuslah Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan rasul. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tahu teman-teman sekalian, Utsman ini termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Saat Rasulullah SAW diutus, sudah jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pertama kali masuk Islam. Mina rijal Abu Bakar, dari laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian saat Abu Bakar ketemu Utsman, langsung dipegang Utsman sama Abu Bakar. Dikasih tahu, wahai Utsman, kamu ini lelaki sejati, lelaki yang hebat. Tidak ada yang tersembunyi dari kamu wahai Utsman, yang baik atau yang buruk. Kamu itu pasti tahu, katanya Abu Bakar, maksudnya kamu ini cerdas Utsman, bukan orang lemah. Itu patung-patung yang disembah sama kaummu, bukankah itu batu? Ndak bisa ngomong, ndak bisa dengar, ayo pikir, katanya Abu Bakar. Ndak bisa ngomong, ndak bisa dengar, ndak bisa kasih manfaat, ndak bisa kasih mudarat, mau ngapain disembah, katanya Abu Bakar. Sekarang telah diutus menjadi Rasul Muhammad SAW. Ayo beriman kepada Muhammad. Yang diutus, kata Abu Bakar, illa jami'i khalqihi, bagi semua manusia di muka bumi. Fahallaka anta tihi wa tasma minhu, apakah kamu mau beriman? Langsung Utsman bilang, na'am, ndak pakai bantah. Dari awal Utsman sudah tahu Muhammad ini orangnya baik, amanat, sampai dia senang sama anaknya. Pasti langsung percaya dia. Ini orang kalau hatinya bersih teman-teman sekalian, ndak ada rasa iri, dengki, dendam dan lain sebagainya. Akhirnya berimanlah Utsman bin Affan. Dibawa ke Rasulullah SAW oleh Abu Bakar. Langsung dikatakan oleh Rasulullah, ya Utsman, wahai Utsman, ajibillaha illa jannati, datangilah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya. Fa inni Rasulullah ilaih, sungguh saya adalah Rasul Allah, utusan Allah untukmu dan bagi semua manusia seluruh muka bumi. Katanya Utsman, qala fa wallahi, demi Allah saya tidak bisa menahan hati saya ini saat saya mendengar perkataannya Rasulullah SAW. Saya pengen buru-buru mengucapkan syahadat, itu katanya Utsman bin Affan. Saya tidak bisa menahan lagi, pengen cepat masuk Islam. Kemudian langsung saya masuk Islam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikatakan Utsman bin Affan adalah lelaki yang keempat yang masuk Islam. Dikatakan seperempatnya Islam. Antum bisa bayangkan teman-teman, seperempatnya Islam. Betapa hebatnya.
Kita ini tidak ada apa-apanya teman-teman sekalian. Jauh sama mereka para sahabat. Mereka itu yang sama Allah sudah dikasih sertifikat dari langit. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sudah ada sertifikatnya dari langit langsung. Tapi kita lihat dari kisahnya Utsman bin Affan, apakah sertifikat itu digunakan untuk foya-foya di hidupnya? Sudah punya sertifikat dari langit, belum nanti ditambah dengan perkataan-perkataan Rasulullah yang menjamin ia masuk surga. Kita lihat nanti bagaimana dia berinfak fi sabilillah, yang mana kalau dipikir sama akal tidak masuk akal. Lalu teman-teman sekalian, Utsman bercerita setelah masuk Islam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kemarin dekat-dekat ini saya baru datang dari Syam, dari utara. Utsman seorang pedagang, berangkat bawa dagangannya, nanti pulang bawa dagangan lain, terus begitu. Terakhir saat saya datang, sebelum saya masuk Islam ini, saat keluar dari Syam, saya istirahat di suatu tempat. Duduk di situ, saya sama Tolha bin Ubaidillah. Saya tidur, istirahat, terus saya, katanya Utsman, antara sadar dan tidak sadar, saya mendengar ada seseorang yang menyeru, "Ya ayuhan naim, wahai orang yang sedang tidur, itu Ahmad sudah diutus." Maksudnya Ahmad adalah Nabi Muhammad. Kenapa dibilang Ahmad? Karena di dalam Taurat dan Injil siapa namanya? Ahmad. Dan di langit namanya Nabi kita itu Ahmad, bukan Muhammad. Yang mana di dalam surah As-Saff ayat 6, "Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Kata Isa alaihissalam, "Wahai Bani Israel, nanti akan datang Rasul setelahku, ismuhu, namanya Ahmad." Mereka ahlu kitab mengatakan itu. Utsman dengar, subhanallah, katanya Utsman, saat kita pulang, saya ketemu Abu Bakar, sama Abu Bakar saya diajak kepada engkau ya Rasulullah. Langsung saya beriman. Mereka saja di sana sudah tahu, ahlu kitab sudah tahu bahwa sudah diutus Nabi. Lalu teman-teman sekalian, mulailah dakwah terjadi. Dakwah berjalan, mulai mereka orang-orang Quraisy menggencet dakwah Rasulullah SAW, termasuk pamannya sendiri Abu Lahab. Dia adalah keluarganya Rasulullah yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Yang mana kita tahu ceritanya, Rasulullah SAW naik ke atas Jabal Safa, memanggil semua ahli Mekah, "Ya Sobaha, wahai manusia yang hidup di pagi ini." Disuruh kumpul sama Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai ahlu Mekah, kalau sekarang saya kasih tahu kepada kalian, di baliknya bukit Safa ini ada ribuan tentara mau menyerang kalian, apakah kalian percaya?" Katanya mereka, "Ya, percaya. Kami tidak pernah mengira engkau itu pembohong, wahai Muhammad." Bukan satu dua orang yang ngomong seperti itu, tapi semuanya sepakat ngomong demikian. Kalau sudah hartanya dititipkan ke Muhammad itu, apalagi berarti dia itu orang jujur. Dan lagi orang Quraisy itu tahu kalau sudah Muhammad sama Abu Bakar berkumpul dalam satu masalah, tidak mungkin masalah itu masalah bohong. Tidak mungkin masalah itu masalah aneh-aneh, tidak mungkin. Kalau sudah Muhammad sama Abu Bakar sepakat sama satu hal, ikuti, itu pasti benar perkaranya. Ini sekarang Muhammad dan Abu Bakar sudah beriman. Apalagi sekarang? "Iya, wahai Muhammad, kami percaya. Kita tidak pernah berpikir engkau akan berbohong kepada kami." Kalau begitu, katanya Muhammad, "Inni Rasulullahi ilaikum." Aku adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Diam semuanya. Mungkin sebagian ada yang mau beriman, tapi langsung ini pamannya Abu Lahab mengatakan, "Tabat laka ya Muhammad." Celaka bagimu wahai Muhammad. "Alihaza jama'tana?" Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami di sini? Langsung turun ayat dari langit, "Tabat yada Abi Lahab watab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang ngomong teman-teman sekalian. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sudah tidak ada gunanya lagi bagi dia, hartanya dia, harta bendanya, dan apa semua yang dia lakukan sudah tidak ada gunanya lagi. Sayasla naron zata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan itu istrinya yang membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad, kelak di lehernya akan dikasih tali, dengan tali-tali nanti dikerangkeng di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini. Setelah turun ayat ini, semakin menjadi-jadi istrinya ini menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jalannya Rasulullah dikasih duri, di depan rumahnya Rasulullah dikasih kotoran dan lain sebagainya, semakin menjadi-jadi. Lalu teman-teman sekalian, setelah turun ayat ini, Abu Lahab ingat, oh ya, ini menantu saya dua ini, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, mereka ini anaknya Muhammad. Ingat dia. Dipanggil anaknya yang laki-laki, dikatakan kepada anaknya, kalian ceraikan anaknya Muhammad sekarang. Ini putri-putrinya Nabi Muhammad yang tidak berdosa. Hancur keluarganya, diceraikan kedua anaknya Rasulullah SAW. Utsman bin Affan setelah mendengar diceraikan kedua anaknya Rasulullah, selesai iddahnya, tidak pakai nunggu, langsung dilamar sama Utsman bin Affan. Jangan sampai menyesal kedua kali, akhirnya menikah sama Ruqayyah. Alhamdulillah, dihiasi Ruqayyah oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dibikin acara sama Khadijah, sama ibunya, sampai dikatakan bahwasanya dua pengantin yang paling serasi dan yang paling indah dilihat itu adalah Utsman dan istrinya Ruqayyah. Suaminya adalah pemuka di Quraisy dan istrinya adalah anaknya Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia di muka bumi, dan ibunya Khadijah, salah satu wanita yang sempurna. Yang dikatakan oleh Rasulullah, kamula minar rijal kasir, walam ya'mul minan nisa ila arba'ah. Laki-laki sempurna itu banyak, tapi wanita itu hanya 4 yang sempurna. Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam, Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah, dan Fatimah bintu Muhammad. Lalu teman-teman sekalian, kita tahu saat mereka orang kafir Quraisy mendesak Rasulullah SAW, mulai sahabat-sahabat ini disiksa oleh majikan-majikannya. Ammar bin Yasir disiksa, Sumayyah ditombak kemaluannya, Yasir, bapaknya Ammar, dicambuk terus, disiksa sampai meninggal dunia di depan mata anaknya sendiri. Bilal bin Rabah diseret dan di dadanya ditimpa batu besar sampai sesak dadanya. Khabbab bin Arad dipanggang di api, dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang disiksa. Mulai Rasulullah resah, takut sahabat-sahabat yang lain juga disiksa. Lalu sama Rasulullah SAW diutus hijrah sana ke Habasyah. Karena di sana ada seseorang raja yang tidak menzolimi kaumnya, tidak pernah menzolimi rakyatnya. Nama raja Habasyah itu Najasyi. Itu sebutan bagi setiap raja yang menjabat di Habasyah. Kalau nama aslinya Asama bin Abjur, yang mana dia beriman, dia masuk Islam sebelum dia meninggal dunia. Meskipun keislamannya dia sembunyikan dari rakyatnya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, sebelum meninggal dia nunjuk dadanya, amantu bihaza, saya beriman di sini, katanya dia. Dipikir rakyatnya itu salib, padahal ada Al-Quran, ada Allah di hatinya. Maka teman-teman sekalian, keluarga yang pertama kali berangkat hijrah, termasuk di dalamnya Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, berangkat hijrah. Dan diceritakan sampai menuju ke Laut Merah. Sampai di Laut Merah, mereka nyewa perahu kecil dibayar oleh Utsman bin Affan untuk nyebrang ke sana. Lalu terdengar kabar-kabar hoax, di Mekah sudah banyak masuk Islam katanya. Akhirnya pulang Utsman bin Affan, ternyata kabarnya hoax. Lalu Utsman bin Affan hijrah ke Madinah. Saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ada satu kisah yang menceritakan tentang keluarganya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sama anaknya Rasulullah, Ruqayyah. Suatu hari, Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahnya Ruqayyah. Saat Rasulullah masuk melihat Ruqayyah lagi bersihkan rambutnya Utsman bin Affan. Mungkin kalau sekarang lagi dikrimbat sama istrinya. Rasulullah melihat itu seraya Rasulullah mengatakan, ya bunayya, wahai putriku, ahsini ila Abi Abdillah, berbuat baiklah kepada suamimu Abu Abdillah Utsman bin Affan, fa innahu asbaha ashabi bi khuluqan, karena sungguh dia itu Utsman bin Affan adalah sahabat yang akhlaknya paling mirip sama aku, kata Rasulullah SAW. Antum bisa bayangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la ala khuluqin azim, engkau Muhammad di atas akhlak yang agung. Katanya Rasulullah SAW, Utsman bin Affan itu paling mirip akhlaknya sama aku. Itu Utsman bin Affan. Berbuat baiklah wahai putriku kepada suamimu ini. Dan juga ada satu riwayat, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh suamimu itu manusia yang paling mirip sama jaddika Ibrahim, kakek kalian Ibrahim alaihissalam. Wa abika Muhammad, dan paling mirip dengan bapak kalian Muhammad. Bayangkan, Utsman bin Affan mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mirip sama Nabi Muhammad SAW. Lalu teman-teman sekalian, hijrah ke Madinah. Kita tahu mereka semuanya hijrah ke Madinah diam-diam para sahabat.
Banyak para sahabat hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi pada malam hari, yang pada siang hari hanya Umar bin Khattab. Yang lain sembunyi-sembunyi, takut. Umar bin Khattab lapor dulu ke pemuka-pemuka Quraisy. Kita tahu Rasulullah SAW berangkat terakhir sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu apa yang terjadi di Madinah? Disinilah kisah sedihnya Utsman bin Affan. Kita lanjutkan insyaallah di video setelahnya. Sampai meninggalnya Utsman bin Affan oleh kepungan orang-orang Khawarij. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.